ya Allah ini apa bencana luar biasa ya, maksudnya kalau saya ada di dalam posisi itu pasti hancur banget gitu, hancur banget karena kita nggak bisa ngeliat pemandangan lain selain air, pohon gitu kita nggak bisa lihat, rumah kita nggak bisa lihat, kayak kita berada dalam situasi yang apa aneh banget gitu, aneh banget dan kita tuh bingung dan gelisah. Baru saat itu saya tuh ngomong begini, saya spontan keluar, ini gimana caranya nolong mereka ya gitu. Paling nggak terlupa itu ketika ada ibu-ibu yang lari-lari dari jauh, lari-lari terus melukin aku, nggak mau dilepas. Jadi dia bawa map merah gitu, isinya foto. Aku juga bingung itu dapat. Jadi pokoknya dia cuma ngambil foto itu 10R kalau nggak salah. Kamu anakku, alhamdulillah ketemu, kata dia gitu. Itu nggak sih yang gue sampai ditarik-tarik, enggak ibu ini teman saya, sama teman aku tuh, enggak bu ini teman aku gitu, ditarik-tarik gitu. Enggak ini alhamdulillah ketemu, ya Allah sampai teriak kita bersyukur. Bu, saya relawan bu, saya dari PMI bu, saya dari UNJ, saya bukan orang Aceh. Enggak ini kamu anak saya. Kita penasaran dong, dibuka dan ternyata mirip sama aku. Keliling antar anak ini mungkin keliling ke Aceh itu yang memorable ya itu masjid-masjid pada Oh iya, masih berdiri. masih pada berdiri. Oh iya. Tapi bangunan kiri kanannya hancur semua. Berarti yang diberitakan itu Ya benar ya, benar ya. Itu masjid masih pada berdiri, Iya, musola pada berdiri semua ya. Halo pemirsa Edura TV, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali bersama dengan saya Syifa Nadira sebagai host dalam podcast hari ini. Nah pemirsa Edura TV, podcast hari ini tuh spesial banget karena kita akan membahas atau mengenang kembali 20 tahun dari tsunami Aceh. Yang mana mungkin seperti kita tahu pada tanggal 26 Desember 2004, Indonesia dan bahkan dunia turut berduka atas peristiwa musibah yang menimpa dari wilayah Aceh itu sendiri, yang mana di saat itu banyak sekali memakan korban dan juga tentunya banyak sekali kerugian baik secara moral maupun material. Nah dalam podcast hari ini kita akan lebih menspesifikasikan pembahasannya terkait dengan relawan dari UNJ. Ternyata dari mahasiswa UNJ sendiri punya nilai atau rasa kemanusiaan yang sangat tinggi, dan banyak juga dari mahasiswa UNJ yang terlibat sebagai relawan ketika peristiwa tersebut terjadi. Nah, siapa saja sih kira-kira nih mahasiswa UNJ yang juga merupakan relawan pada saat tsunami Aceh saat itu? Langsung aja yuk kita kenalan sama mereka-mereka, dan inilah dia, please welcome. Halo Mbak Mas semuanya. Apa kabar hari ini Mbak Mas? Alhamdulillah. Nah, mungkin pemirsa Edura TV pengen tahu lebih dalam dulu nih ya terkait dengan siapa sih nih orang-orang yang ada di sini selain sebagai relawan UNJ. Ini mereka mahasiswa UNJ dari fakultas apa aja sih gitu. Boleh mungkin kita kenalan dulu dari yang sebelah kanan saya, silahkan. Halo Siva, perkenalkan nama saya Sintiaki, cuman biasa dipanggil Asen gitu. Oke. Waktu itu saya semester 1 di Fakultas Bahasa dan Seni jurusan Seni Rupa. Oke, berarti Bang Aseng ini dari Fakultas Bahasa dan Seni ya, jurusan Seni Rupa. Nah, silakan Mbak. Halo Syifa dan teman-teman, saya Dewi dari sekarang kerja di PMI. Dulu di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oke. Jurusannya pendidikan luar sekolah, tapi sekarang pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat. Masuknya tahun 2002, kemudian lulus 2008. Oke, luar biasa. Dan yang terakhir nih Mas, silahkan diperkenalkan ya. Terima kasih Pak teman-teman Edura. Saya Hairul Umam, biasa dipanggil Umam. Saya bekerja di UNJ di LP3M, Lembaga Pengembangan Pendidikan. Saya dulu backgroundnya dari FIP, Pendidikan Luar Sekolah. Oh, bareng sama Mbak Dewi ya berarti ya. Oke. Nah, Mas Mbak sekalian, ini saya mau nanya nih. Waktu itu berarti jadi relawan itu pas masih semester berapa aja nih? Kalau Bang Aseng tadi bilang semester 1 ya Bang ya. Mbak Dewi waktu itu semester berapa Mbak jadi relawan? Nggak salah semester 4 ya. Semester 4. Oke, dan Mas Umar semester? Semester 6. Semester 6. Wah, ini dari generasi yang berbeda-beda ya, dari semester yang berbeda-beda nih bahkan ya. Oke, mungkin aku mau nanya dulu nih. Di saat itu kalian itu menjadi relawan itu karena kemauan sendiri atau mungkin karena disuruh atau diminta gitu? Boleh dong diceritain ini alasan dasarnya nih ingin jadi relawan tuh dari mana awalnya? Mungkin dari Bang Aseng dulu kali ya. Oh iya, baik. Waktu itu kan memang baru banget lulus SMA ya saya. Dan masa kuliah itu saya anggap
masa yang merdeka banget gitu buat saya belajar. Jadi sebenarnya waktu itu saya nggak terlalu tahu ada tsunami gitu maksudnya. Cuma kok di kampus itu ramai banget, kayak misalnya penggalangan dana dari anak-anak BEM. Terus ada TV yang dipasang di pinggir-pinggir fakultas gitu. Jadi kita bisa ngelihat berita saat itu, karena saat itu ada tawaran untuk performance art dari UPA tuh, dari senior-senior. Kita saya kebagian juga peran di situ. Setelah kita pas performance art juga saya perhatiin banyak banget gitu ya orang yang ngumpul, tumben gitu kan, maksudnya dari ujung depan UNJ sampai ujung belakang tuh ramai banget. Nah pas performance art saya mandi itu, terus saya ngeliat TV, saya pengen tahu ada apa sebenarnya gitu, kejadian ini yang bikin ramai kampus nih gitu kan, fenomena apa. Begitu saya lihat TV itu, saat itu yang saya lihat adalah kameramen dari seorang anak yang selamat. Dia itu karena rumahnya tingkat 2 dan dia tuh ngerekam pakai handycam gitu, pakai handycam, dan itu yang kerekam hanya lautan air semua tuh. Jadi rumah tuh kayak rata semua tuh, dengan air berwarna coklat gitu, terus deras banget gitu kan. Dan dia tuh teriak tuh di kamera itu, ya Allah gitu, Allahu Akbar, bapak gitu kan. Dia teriak bapak itu karena bapak dia juga ikut ke bawah, karena bapaknya tugas kan, itu polisi kan. Dan dia korban yang selamat tuh cuma berapa orang gitu. Nah di situ saya tuh, ya Allah ini bencana luar biasa ya, maksudnya kalau saya ada di dalam posisi itu pasti hancur banget karena kita nggak bisa ngeliat pemandangan lain selain air, pohon gitu kita nggak bisa lihat, rumah kita nggak bisa lihat, kayak kita berada dalam situasi yang aneh banget, dan kita tuh bingung dan gelisah. Baru saat itu saya tuh ngomong begini, saya spontan keluar, ini gimana caranya nolong mereka ya gitu, gitu. Dan kebetulan ada senior UPA waktu itu yang dia bilang, "Seng, itu ada pendaftaran tetap terbuka saat itu. Lu kalau mau sono daftar aja gitu." Langsung deh saya kesana tuh, tanpa basa-basi, tanpa izin orang tua, udah saya daftar aja langsung gitu saat itu. Gitu ceritanya saat itu. Dan waktu itu saya baru semester 1 sebenarnya. Oke, berarti tergerak dari hati sendiri ya Bang ya. Oke, dan kalau Mbak Dewi sendiri gimana Mbak? Kalau aku kebetulan kan tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa KSR PMI UNJ, which is emang fokusnya di bencana gitu. Kita udah dapat informasi, udah tahu terjadi gempa tsunami yang memakan begitu banyak korban. Plus ditambah lagi yang tadi sempat Asin ceritain, di kampus tuh kita udah mulai penggalangan dana dan lain sebagainya. Tapi ketika ngelihat di TV itu, hati itu resah gitu, gelisah. Ini gimana caranya saya bantu? Kayaknya kalau misalnya cuma penggalangan dana doang, kemudian apa sih ngumpulin semua bantuan gitu, kayak ngerasa ada yang kurang gitu. Jadi kita cari informasi. Kalau waktu itu PMI karena fokusnya di evakuasi, kita belum bisa bantu karena waktu itu kan juga baru 2 tahun kedua ya, dan mereka fokus ke evakuasi dan memberangkatkan itu orang-orang yang sudah lebih senior daripada kita. Nah akhirnya ada kegiatan UNJ itu bekerja sama dengan sekolah rakyat ya kalau nggak salah, yayasan sekolah rakyat yang membuka volunteer untuk berangkat ke sana, tapi fokusnya di education memang. Karena itu sesuai banget ya sama kita, kampus pendidikan, background pendidikan. Jadi akhirnya kita mulai mencari informasi, dan di UKM sendiri kita ini langsung cari siapa sih yang mau daftar, siapa yang mau ini. Akhirnya kita menggalang orang-orang yang memang mau daftar, kemudian kita bersama-sama mendaftarkan diri. Dan itu ternyata kan diseleksi ya. Jadi kita menunggu proses seleksi itu terjadi. Jadi memang pengen sendiri karena gelisah itu tadi, pengen melakukan sesuatu. Wah, berarti emang sama ya kemauan dari diri sendiri ya. Dan walaupun mungkin sudah membantu dalam penggalangan dana dan lain-lain, tapi masih belum tenang ya rasanya ya. Kalau mungkin belum ada di lapangan dan menolong sendiri dengan tangan sendiri ya Mbak ya gitu, Masya Allah. Dan kalau Mas Umam nih gimana Mas? Awalnya tuh jadi relawan tuh dari kemauan hati juga kah? Atau mungkin ada suatu momen tertentu yang nge-trigger Mas Umam untuk jadi relawan? Oh ya, kan memang dulu backgroundnya itu kan kita Korps Sukarela PMI ya, di UKM, di salah satu unit di UNJ, Gedung G. Nah dari situ kan kita waktu pertama perekrutan relawan yang tsunami Aceh itu kita ditawarkan ke seluruh mahasiswa yang ada di unit-unit.
kan dari Yayasan Sekolah Rakyat, kami direkrut di situ, ditanyakan mengisi formulir waktu itu ya, mengisi formulir. Pertama kita juga sempat nanya-nanya ke teman kan, dulu belum ada WA ya. Belum ada. Belum Oh, ada ada WA. salah ya. 11 Ikut nggak? ikut nggak ini didaftarin relawan. Oke, saya ikut. Memang karena kan sebelumnya kita lihat di salah satu stasiun TV kan bahwa di Aceh itu terjadi gempa dan tsunami. Dan itu memang masif banget kan beritanya, berita di kampus, kegiatan di kampus untuk penggalangan dana dan logistik segala macam. Nah itu bagaimana upaya kita membantu saudara-saudara kita di Aceh waktu itu. Nah, itulah kita ikut perekrutan untuk mendaftar menjadi relawan itu. Oke, berarti ini memang semua yang ada di sini itu tergerak hatinya dari hati langsung nih pokoknya ya untuk berangkat. Nah kalau itu kan tadi kemauan dari diri sendiri ya Mas Mbak ya. Cuman kan di saat itu mungkin posisinya Mbak dan Mas ini masih mahasiswa kan. Nah itu ada nggak mungkin kayak orang tua tuh nggak ngizinin misalnya gitu, atau kayak ngerasa takut nih kan di sana kan mungkin habis terjadi bencana ya dan mungkin situasinya masih belum stabil gitu kan. Nah terus mungkin dari respon dari keluarga atau teman dekat tuh kira-kira gimana pas Mbak dan Mas menyatakan ingin ikut menjadi relawan? Kalau aku sih nggak bilang ya. Oh nggak bilang awalnya ya? Jadi sampai akhirnya dapat keputusan untuk berangkat, jadi pagi-pagi itu langsung packing, jadi tidak memberikan sinyal-sinyal akan berangkat. Kemudian udah beres, baru cium tangan. Kebetulan kan aku tinggal sama Bude ya, atau jadi cuman ngambil cium tangannya dia, terus minta izin, mohon maaf juga gitu, terus bilang mau kemana emang sih? Ben banget. Gitu. Biasanya pergi aja. Mau ke Aceh, tapi sore pelan. Oh gitu. Oh iya, terus Aceh gitu, jadi kayak make sure lagi. Ngapain itu kan lagi bencana? Langsung itu. Terus aku cuma bilang ini udah semua udah siap, tinggal jalan. Jadi cuma butuh doanya aja, karena dengan atau tanpa izin akan tetap jalan nih. Jadi mendingan doain. Ada formnya juga. Ada gitu. Udah izin tuh. Saya pada tanganin sendiri ya. Oh gitu. Berarti aku kan bisa ya, aku tinggalnya bisa gitu. Jadi itu kayak tanda tangan sendiri deh. Jadi akhirnya cuma salim, terus ditanya perginya sekarang, pulangnya kapan? Terus aku jawab Allah bisa nggak tahu pulangnya kapan. Perginya sekarang ya. Jadi tahu perginya tapi nggak tahu pulangnya kapan. Udah akhirnya dengan segala doa dan restu, dengan berlinang air mata ya udah diizinin lah, paksa jalan. Iya, karena sudah terpilih juga ya dan sudah menyatakan kesiapan juga ya. Kalau Mbak Dewi berarti izinnya belakangan setelah lolos seleksi ya gitu. Oke. Udah fix jalan. Oke, nah kalau Mas Umam gimana Mas? Kalau saya pas dapat telepon malam kan di SMS atau telepon, saya langsung laporkan ke ibu kan. Saya kan kebetulan ayah sudah meninggal kan. Ibu bilang, Mas saya mau daftar berangkat ke Aceh. Ke Aceh ngapain? Kan lagi bencana begini kan. Oh, yaudah nggak masalah, saya kan dari TMI, dari KSR kan. Ya udah masih mikir juga kan ibu saya itu kan. Sampai besoknya kita kan ada jarak buat pas pendaftaran sampai perekrutan keberangkatan itu kan ada jarak juga kan. Ya, sampai saya yakinin bahwa saya akan berangkat ke Aceh jadi relawan, bantu saudara-saudara kita di Aceh. Nanti urusan kuliah saya ngurus sendiri. Kan urusan kuliah juga kan pasti kan penting juga kan, orang tua nanya ini kuliah lu gimana? Benar. Nanti kuliah saya urus semua kan. Kita cuti atau waktu itu ya? Itu lagi semesteran, jadi itu lagi UAS sebenarnya. Oh lagi UAS? Iya, semesteran. Berarti nggak ikut ujian? Nggak ikut ujian. Waktu itu kita nyusul, jadi kan kita sebulan di sana ya, 3 minggu sampai sebulan di sana. Pas balik, ya udah kita lapor ke dosen masing-masing. Pak saya mau ujian susulan juga kan, ya alhamdulillah kan masih bisa. Berarti nggak masalah sih. Nggak masalah ya, padahal lagi krusial banget ya. Sempat keluar ke HS ya, itu 0,3 sih. Oh gitu. Oh karena kan mau ikut ujian ya waktu itu ya. Tapi alhamdulillah bisa berubah sih ya. Masih bisa revisi. Masih ada waktu ya. Berarti kalau misalnya Mas Umam melalui pendekatan terlebih dahulu ya. Jadi sampai akhirnya diizinin dan akhirnya lolos juga gitu kan. Oke. Nah Mas Aseng gimana Mas? Kalau saya agak beda, saya karena langsung daftar terbuka waktu itu kan. Jadi waktu itu cuma tinggal ngisi nama sama KTP doang. Kartu mahasiswa sebenarnya diminta, cuman saya semester 1 belum punya. Masih baru masuk soalnya Mas ya. Dan beda dan waktu itu juga belum tergabung di gedung G. Belum di unit kegiatan.
udah aktif cuman belum terdaftar sebagai anggota unit kesenian waktu itu. Dan nggak ada syarat apa aja, pokoknya tinggal nyantumin nama, telepon, sama KTP, udah langsung berangkat. Nggak ada informasi harus bawa apa segala macem gitu. Tapi izin sama orang tua sebelum itu? Izinnya pas berangkat. Oh, izinnya pas berangkat juga? Pas udah di bis gitu. Sama. Betul. Oh, izinnya pas udah malam Pas perjalanan? udah di bis, dan semenjak saat itu ibu saya mantau TV terus gitu. Oh, gitu. Nyari anaknya di situ. Ada nggak? Ada nggak ya? Ada ternyata. Aduh, belum ke shoot berarti ya? Takutnya bukan sebagai relawan dilihat. Gitu ya. Oh alah, berarti kalau Mas Aseng sendiri malah pas udah di bus baru izin. Dan saya beda nih nasibnya nih ketika pulang, saya nggak boleh ujian susulan malah dari jurusan. Oh alah, berarti harus mengorbankan satu semester untuk menjadi relawan. Akhirnya gitu berkorban ya? semua semester. Oh, berkorban semua semester. Beda jurusan. Pindah jurusan akhirnya ya. Oke. Nah, terus pada akhirnya dengan izin orang tua atau mungkin setidaknya dengan keyakinan masing-masing ini, Mbak dan Mas ini akhirnya kan berangkat ya. Nah, pas perjalanan yang pertama kali ada di benak Mbak dan Mas ini ketika sebentar lagi saya akan di sana, sebentar lagi saya akan bertemu dengan mereka para korban bencana gitu. Apa sih yang ada di pikiran Mbak Mas waktu itu tuh pas lagi mau berangkat gitu? Mungkin boleh dari Mas Umam dulu, silakan. Waktu itu sih belum kepikiran kita mau ngerjain apa. Mau ngerjain apa? Benar. Mau ngerjain apa? Belum kepikiran karena pas briefing di sekolah rakyat itu kan ini dari UNJ nih. Ini kan pendidikan kan ya. Kita jurusannya pendidikan, nanti kemungkinan di sana ngajar atau apa. Ternyata pas nyampe di sana pekerjaan yang kita lakukan awal adalah membersihkan sekolah. Sekolah kan waktu itu ya? Namanya tim gesrok apa jadi kan? Ngebersihin itu kan karena tsunami ya, banyak lumpur, kotoran segala macem. Jadi kita bersihin sekolah. Kayak gini lah kurang lebih nih. Kayak gini ya penampakannya ya pemirsa kita ya. jadi keliling nih pagi berangkat satu tim misalkan naik dulu namanya labi-labi angkot kalau sini namanya labi-labi, kita berangkat pakai rompi, pakai topi, pakai sepatu boots cakep lah ya pokoknya. kami sana ngebersihin sekolah. Nah pas ngebersihin sekolah itu kan ketemu mayat gitu kan, nah itu ya kan masih ada yang kaki segala macam anggota tubuh segala macam, ya udah kan kita dibersihin, ya udah kita angkat rame-rame di. Oh tadi saya mikir gini, Bang, tadi itu malah saya mikir tuh kita tuh sebenarnya bisa langsung masuk dan bertugas gitu ya. Cuman sebelum masuk ke sana tuh memang kita ngeliatin pemandangan yang sebenarnya bikin kita shock juga. Berarti kayak misalnya kan di sana kan memang jalanan tuh baru banget di-clear tuh. Dan nge-clearnya itu bukan diangkat satu persatu, jadi pakai bulldozer tuh pinggir-pinggirin, jadi kalau ada jenazah atau apa tuh ya Sangkut. ada yang badan bisa karena bulldozer itu ya, ada yang malah ketimbun lagi kiri kanan, jadi memang baru banget buka jalur, jadi jalanan itu masih coklat benar, dan kita tuh ngeliatin dari kiri kanan. Dan masuknya juga nggak gampang. Jadi di bis itu kita harus dicek sama polisi, ya kan, inget nggak? KTP-nya, coba angkat KTP-nya gitu, yang udah pokoknya angkat KTP-nya, bener nggak ini, jangan terus diperiksa, sempat diperiksa, bener nggak relawan, surat tugasnya mana, pokoknya bener-bener di checking point tuh agak sedikit deg-degan juga ya. Untung waktu itu nggak ada razia orang jelek ya. Oh iya. Soalnya itu kan beda kualifikasi ya Pak ya. Sempat transit di Medan. Di Medan, karena disuntik ya Pak. Disuntik apa gitu? Suntik dulu untuk anti tetanus. Suntikannya gede gitu. Ada yang takut, ada yang nangis ya. Tapi itu wajib karena kan memang kita akan ketemu dengan situasi yang kita biasa. Resiko sakitnya besar banget. Ketika mayat itu sudah membusuk kan pasti bakal banyak banget infeksius yang ada di situ. Jadi disuntik, nginep semalam baru melanjutkan jalan ke Aceh. Barulah situ perjalanan dimulai. Berarti mungkin di sini awalnya itu gambarannya adalah ya mungkin di sana mengajar, terus mungkin di sana bakalan langsung turun ya untuk membantu, tapi ternyata ada prosedur yang harus dia jalani dulu ya Mbak ya, bahkan harus tes kesehatan dulu mungkin, terus juga masih harus ngikutin prosedur yang telah dijalankan di sana gitu ya. Nah terus dengan pemandangan yang sangat berbeda tentunya, itu pertama kali melihat pemandangan yang seperti itu ya di lokasi habis bencana, terus melihat mungkin ada jasad-jasad dan mungkin ada beberapa keluarga yang masih mencari anggota keluarganya juga di sana. Itu yang ada di pikiran Mbak sama Mas tuh gimana tuh melihat kondisi yang seperti itu pertama kalinya mungkin ya waktu itu? Speechless ya. Speechless banget ya. Kan biasa kita lihat di TV doang.
Terus kita dihadapkan pada kenyataan yang sedemikian rupa. Kemudian waktu itu kalau nggak salah handphone juga masih susah ya, nelfon. Sinyal. Jadi ya sinyal kan masih susah. Jadi yang ada di pikiran kita tuh kita kasih tahu ke keluarga bahwa kita masih ada gitu, masih hidup. Sampai gantian nyari sinyal ya kalau nggak salah. Waktu itu Telkomsel tuh menggratiskan kalau nggak salah. Tapi memang agak susah di beberapa titik tertentu gitu. Jadi kepikirannya sama keluarga. Oh ini kita mau ngapain di sini ya kita harus kasih tahu ke keluarga nih. Jadi setiap hari akhirnya kayak kewajiban ngasih kabar ke orang rumah bahwa kita masih eksis gitu. Jadi sih waktu itu jadi kayak speechless banget sama kita harus ngapain, kita harus bantu apa. Berarti mungkin yang langsung dipikirkan oleh Mbak Dewi itu adalah wah di situasi yang seperti ini mungkin orang tua akan lebih khawatir lagi, apalagi kan yang nggak bersama dengan kita ya. Jadi selalu mengabarkan orang tua juga selagi masih dapat sinyal dan lain-lain ya Mbak ya. Oke, kalau mungkin Mas Aseng gimana Mas? Mungkin pas pertama kali ngeliat? Iya. Sebenarnya karena saya kan hitungannya kan masih kecil ya hitungannya. Masih kecil, oke. Iya, lulus SMA masih kecil ya. Di antara Mbak Dewi sama Mas Uma mungkin. Masih nempel-nempel sana sini gitu maksudnya. Tapi memang pertama kali nyampe itu memang apa namanya lebih kayak sudut pandang saya gitu ya, perspektif saya itu lebih kayak aduh ngapain ya, terus ngapain ya di sini ya kayak gitu. Terus apa namanya kalau ngeliat bangunan retak takutnya pengen roboh atau nimpa kita atau gimana. Karena kan kita waktu itu mampir di Diklat tuh, di dinas pendidikan cuman di bagian Diklat. Nah itu sebenarnya gedung sebelah kita itu retak tuh, dinas pendidikan itu retak dan kita tuh khawatir gitu tuh kan nimpa kita. Bahkan di sana tuh airnya juga masih kotor sebenarnya. Buat kita mandi atau sanitasi segala macam tuh. Kita datang mau mandi kan karena kita gerah banget di bis tuh 5 hari tuh. Airnya tuh coklat pas kita nyalain di keran tuh masih coklat gitu airnya. Nungguin turun dulu ininya. Ngendap dulu baru kita mandi bagian atasnya gitu. Dan saya lupa bawa anduk waktu itu. Jadi kita pakai kaos. Ya 4 hari di sini mandi. Iya, bener banget. Kayaknya udah nggak mikirin ya untuk mandi ya di sana ya. Jemur kaos kutan di bis, masuk bis cakep udah di bis udah nggak jelas mau. Gitu. Jadi kan emang di bis itu kan kita kan tiap waktu makan kan berhenti kan. Akhirnya numpang mandi ya. Jelek di bis gitu. Bisa mandi sebenarnya. Tergantung yang biasa mandi ya. Iya benar. Perjuangan untuk menuju ke sananya kan luar biasa ya. Jadi 3 sampai 4 hari di 4 hari 3 malam kalau nggak salah. Jadi jangan sampai perjalanan kita yang udah kita tempuh sejauh itu tuh sia-sia. Jangan sampai lah kita tidak bermanfaat di sana. Jadi yang kita fokusin ya tekadnya cuma satu, pengen nolong. Apa sih yang kita mampu yang kebermanfaatan kita. Kalau dia jago gambar, ngajarin anak-anak gambar. Kalau kita misalnya difokusnya di pendidikan, karena kan akhirnya di sana kita bangun sekolah tenda. Sekolah darurat, sekolah tenda darurat. Di tenda. Kerjasama Itu pas berapa hari setelah itu ya kan kita pertama gesrok bersih dulu nggak lama. Setelah briefing ternyata lagi dikasih maksudnya kita ngasih ide gitu penugasan bahwa kalian ke lapangan TVRI ya. Lapangan TVRI di situ ada anak-anak, ada tenda-tenda, nah itu kita pendampingan. Pendampingan juga ada berapa tim kan, nggak lama berapa hari kemudian dibagi lagi ke daerah Selimut, Aceh mana Selimut? Aceh besar apa Aceh Jaya ya? Iya, satu di Selimut, satu di Banda Aceh. 10 orang sama berangkat. Itu pendampingan sama ya kita buat anak-anak trauma healing. Oke, trauma healingnya. Berarti sampai di sana itu baru melihat apa yang bisa dibantu tuh maksudnya baru pembagian tugasnya ketika sudah di lokasi ya Mbak ya? Iya. Jadi mungkin di perjalanan pokoknya yang penting siapkan apa yang bisa disiapkan saja gitu, mungkin entah itu dalam segi ilmu atau mungkin dalam segi medis atau apa gitu. Dan di sana berarti tergantung di wilayah ini butuhnya apa gitu ya. Tapi kalau kita karena kita UNJ dan sekolah rakyat itu fokusnya di pendidikan, jadi memang lebih fokus di pendidikan. Kalau PMI kan pada saat itu belum rehabilitasi ya, jadi masih evakuasi, logistik, bagaimana membangun camp. Nah kalau di kita fokusnya ya bagaimana di pendidikan, gimana cara yang tadi itu ngajak anak-anak untuk trauma healing seperti apa. Nah kebetulan juga itu kan timnya kami dari UNJ kebetulan dari unit kegiatan mahasiswa ya. Jadi ada dari kami dari KSR PMI, ada dari UKM yang bagian seni, ada Eka Citra kan pecinta alam, ada fotografi juga segala macam. Jadi bidangnya banyak. Jadi kita bergabung di situ kombinasi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita bantu buat para korban itu.
Berarti total kira-kira dari UNJ yang menjadi relawan di sana berapa banyak, Mbak? 3-4 bis. Berapa ya? Satu 3 bis? sampai 4 bis. Total kayaknya 60-an orang. Itu campur dengan Campur dengan- Universitas Dharma Persada. Ada dari beberapa, Dari masyarakat mungkin juga dari ada ya, masyarakat dari yang LSM. istimewa. Umum ya, ada juga Kalau ya. dari kita kan karena kita diseleksi ya, waktu itu Mhm. sekitar 50-an orang. 50 orang. 1 bis lah, 1 ke 2 bis gitu. 1 sampai 2 Sisanya bis Itu ya. digabung juga. Karena gabung sama Campur. mahasiswa dari Dharma Persada itu. Berarti yang seleksi itu pun juga nggak ngeliat harus misalnya punya kualifikasi, dia harus pintar misalnya medi semua atau bisa ngajar semua, tapi kan tadi dijelasin kalau backgroundnya beda-beda ya gitu, Beda. jadi Itu memang kan nanti saling ditulis melengkapi. di portfolio sama bidannya kita Oh, tulis di gitu. situ. Itu juga paling juga nggak kepake juga. Iya sih. Karena kita Bener sih, bener. lu bisa apa ya udah Iya. kita kerjain. Sebenarnya harusnya ada kualifikasi kan. Kalau nggak gitu anak kecil kayak saya bisa berangkat. Ya, itu kayaknya kelewat. Kecolongan Iya, juga deh, kecolongan. bener. Karena sebelumnya siapa dari tim WNJ itu sudah memberangkatkan duluan. Oh. Tapi untuk tim evakuasi, karena dari senior kita yang berangkat Sama dari logistik. Gazer, logistik dan evakuasi. Pakai Itu tronton. tronton ke Aceh. Bayangin Oh. dong gimana ceritanya kalau kita masih iya. lumayan pakai Kita masih pakai bis lah. Bis, ada AC-nya nggak sih? Bisa sih. masih AC lah ya, Masih kalau AC. nggak salah ya, walaupun kayak gitu ya. Aduh, Kalau yang itu emang udah jalan duluan, jadi seminggu setelah kejadian mereka jalan duluan. langsung. Dan kita selalu menunggu update dari mereka nih, karena kan senior kita ya. Iya, iya. Di KSR. Gimana kau di sana? Pengen pulang, Oh. nggak kuat. Jadi karena fokusnya mereka adalah evakuasi yang korban-korban itu tadi kan. Jadi ya bagaimana langsung. psikologi mereka juga udah Betul. mulai terganggu gitu. Jadi sebelum kita sampai sana mereka udah pulang ya, udah gantian pulang. Sempat ketemu nggak sih? Enggak. Kalau ke awal sempat ketemu, kalau ke Temon kayaknya nggak ketemu deh. Iya ada beberapa yang tinggal Masih terus di stay, sana. ada yang udah pulang Udah duluan. dipulangkan juga ya. Pulang juga ya dikasih pesawat kayaknya pulang. Iya, Oh, Pulang naik alhamdulillah ya, nggak naik Iya. tronton lagi ya. Waduh. Pasti beda banget. Berangkat mungkin masih ada semangat ya, Iya, Masih berangkat masih nggak apa-apa kalau Masih pulang. nggak apa-apa. pulang udah keadaan kita juga udah perlu ditolong kayaknya secara psikologis tuh udah kena mental kalau bahasa anak sekarang udah terganggu. Barang bawaan juga banyak kayaknya dikasih. Makin banyak ya nambah ya. Iya mungkin dari Iya. keluarganya kan Iya, ada nasi benar. bisa ini itu. Tapi walaupun udah diceritain kayak gitu, mungkin kakak-kakak atau seniornya kayak pengen pulang apa segala macam, nggak menyurutkan semangat lah berarti Justru ya. makin semangat. Oh kita justru harus malah pengen makin berangkat. semangat gitu. Oh berarti nggak takut kayak bisa nggak ya gue di sana nanti gitu, nggak Iya, Ya, harus karena, gitu. ya karena kan kita memang di bawah sekolah rakyat ya. Oh iya. Mungkin dia ada target atau ada Hmm. biaya untuk apa kan, jadi makanya kita kan dipulangkan atau mungkin diganti sama Di- sama gelombang selanjutnya gitu. Oh gitu. Harusnya 2 minggu sekali untuk menjaga mental health itu, 2 minggu sekali relawan memang harus di rolling. Oh, Karena gitu. memang itu juga ketentuan internasional kan. Oh iya. Kecuali kalau memang dia jadi staff project atau memang di kontrak Mm-mm. untuk tetap stay di sana. Nah, selama 2 minggu itu kita udah disuruh pulang sih. Nah, yang tadi sempat disebutkan sama Omam, akhirnya kita ke Silimum, itu ditawarkan siapa yang mau pulang. Itu banyak banget yang nyerah, dari total 50 atau 60 orang tuh banyak banget yang nyerah. Nah, sisanya ini 10 orang kita masih mau stay. Jadi akhirnya di deploy lagi ke lokasi yang lain. Lokasi itu tempat dia di pegunungan, wilayah-wilayah yang dekat sekali dengan Gam. GAM, udah seperti itu. Nggak apa-apa. Kemudian kita tahu banget kalau kita tuh diliatin ya, dipantau. Maksudnya dalam artian ini ada orang datang karena pasti terpantau. Orang baru kan. Orang baru, jadi ya itu bagaimana kita datang itu adaptasinya luar biasa banget. betul. Nah karena kita punya rompi PMI, kita pakai itu Oh, setiap kegiatan siang dan ikutin aturan yang berlaku. di sana Kalau misalnya udah sore nggak boleh keluar. keluar ya udah. Oke. Walaupun sebentar kasus ya, Oh, ada iya. yang dipanggil sama polisi syariah. Oh gitu. Oh langsung ini. Kok bisa bang dipanggil, emang gimana ceritanya itu waktu itu? Di sidang nih, bukan dipanggil. Kenapa pulang pulangnya telat? Waktu di situ. Kayaknya yang seru menceritain Mbak Dewi sih. Oh gitu. Karena sama dia juga. Oh bareng waktu itu. Itu kenapa bisa sampai dipanggil mbak waktu itu? Ya kan Aceh kan memang mereka Islami ya. Iya. Terus budayanya. Islami. Nah itu tadi sebenarnya sebelum kita datang ke satu tempat kita harus tahu dulu konteks lokal budaya itu seperti apa. Wisdomnya gitu. Adik kita ini pakai celana pendek bun, Waduh. robek celana jeans gitu. Oh gitu. Cincin tangannya penuh. Cincinnya masih ada yang tengkorak apa enggak ya? Oh, gitu. Ya itu cincin. Anak sendiri lupa gimana sih? Iya. Lupa, Masih style seninya tuh masih nempel banget ya. Kecil banget.
Sementara kita pulang dari pasar. Oh. Dan kan laki-laki perempuan itu nggak boleh jalan-jalan bareng-bareng ya, maksudnya gitu. sama-sama dipanggil lah. Bukan muhrim. Bukan muhrim. muhrim. Dipanggil dan itu benar-benar kayak di sidang di tempat di kayak kalau di sini kayak kantor RW gitu ya. Oh, oke. Ada ketua Balai adatnya, gitu. ada balai rapi, balainya gitu, terus dipanggil terus ngapain dari mana. Akhirnya kita jelasin. Terus dia juga, kamu kesini ngapain kayak gini terus aku bisikin. Ya ini nanti jadi guru ngaji ya. Oh. Nilainya gitu ya. Ngajar, tapi beneran dia ngajar Beneran ngaji, ngajar ngaji. bener-bener ngajar apa namanya? Ikro. Ikro Ngajarin sama ikro ya sama anak-anak kecil di tenda itu. Wow. Oh gitu, terus nggak percaya dong kok guru ngaji kayak gitu. Ya akhirnya minta maaf, terus minta maaf ya kalau misalnya itu terjadi kesalahpahaman Oke. dan berjanji nggak akan pakai celana pendek itu lagi, ini pakai sarung gitu minimal. Ya udah jadi memang itulah Masuk salah satu- adaptasi ya. Challenge-nya ya di sana. Ya kan tadi yang tadi saya bilang di awal, kita nggak ada informasi apa-apa berangkat juga. Oh. Persiapannya apa sih kesana gitu. Yaudah pede aja kita lepen. Siapa tahu Hari-hari lukis gitu ya. sana. Termasuk yang perempuan kan harus pakai kerudung atau minimal pakai shawl yang di penutup kepala. Gitu. Berarti memang di sana selain menyesuaikan dengan kondisi pasca bencana, tapi kita juga tetap di sana harus beradaptasi dengan budaya yang ada ya. Budaya Walaupun itu yang dalam sama. keadaan darurat sebenarnya Iya, gitu. betul. Cuman budaya di sana tetap dipegang teguh sepertinya sama masyarakat di sana ya. Oke, menarik sih ini. Jadi kita ada perspektif lain juga ya. Nah, terus tadi juga udah banyak nih kita ngobrolin tentang perjalanan, terus kesan pertama. Nah, mungkin ada nggak sih momen-momen yang memorable banget dari berapa hari Mbak totalnya orang lebih di sana? Jadi dua minggu? Sebulan Oh, kita. Hampir sebulan. sebulan. Kita kan extend. Oh, extend ya? Oh, ya 10 orang tadi itu ya, extend sebulan. Termasuk ini juga nih kita tim. Masa saya extend. juga. Oh, berarti total sebulan. Sebulan. Nah, dalam sebulan itu tuh mungkin momen atau mungkin hal yang paling berkesan dari Mbak dan Mas ini selama jadi relawan tuh apa nih kira-kira? Mungkin dari Mas Aseng dulu mungkin kali ya. Oke. Ya, apa namanya? Sebanyak banget sebenarnya sih yang bisa ceritain di sini karena ada pengalaman-pengalaman yang kita nggak bisa saksiin tiap hari gitu. Langka banget gitu. Dan salah satu yang saya ingat itu ketika di Selimu tuh ada bapak-bapak masuk minta obat dia. Dibuka bajunya sama dia kan dia luka di sini. Luka-luka infeksi gitu. Dia kita tanya tuh, kita lupa kalau waktu itu kan ya namanya bencana orang pasti luka ya. Cuman kita wah bapak kenapa nih gitu. Karena pertanyaan kita itu dia ngejawab itu panjang lebar banget. Dia bilang gini, waktu kejadian itu saya dan keluarga saya itu lari. Tangan kanan saya itu gandeng istri saya, tangan kiri saya gandeng anak saya 2 katanya. Dan waktu kejadian itu tiba-tiba air itu menghantam kita ke bawah semua. Saya ketiban kayu besar dada saya sini dan saya kelepas tuh anak kiri saya kata dia. Dan sampai sekarang saya nggak tahu mereka di mana di itu. Itu yang paling bikin saya tuh pilu banget. Karena sebagai seorang kepala keluarga itu yang paling berat adalah ketika ditinggalkan sama apa namanya istri dan keluarga. Berat banget itu sih yang paling saya. Oke, jadi di situ juga banyak mungkin kejadian-kejadian yang apa ya cukup membuat turut ikut sedih juga terkait dengan kehilangan-kehilangan yang dialami oleh masyarakat di sana ya Bang ya. Dan karena berada di sana juga jadi turut merasakan ya kesedihannya lebih. Kan ada ini kayak misalkan kan di sana kan ada kayak bagian beras segala macam. Saya kan pernah nggak sengaja sama panitia saya disangkanya itu korban juga. Cuman saya tetap bantu bawa beras. Saya bilang saya relawan. Oh yaudah, tapi saya bantu bawa beras itu dan ketika kita bagiin di tenda itu apa namanya? Mereka nggak bisa masak, karena cuma dapat beras doang. Dan mereka tuh lagi makan mie itu dibagi berlima. Mie di remok. Satu plastik itu bukan berlima. Berarti itu nggak dimasak gitu. Oh, berarti makan mie mentah itu. Nggak ada kompor dan situasi tenda mereka itu nggak ada alas sama sekali waktu itu. Langsung Rumput dan tidurnya anak yang tidur pakai kain digantung di tenda cuma anaknya doang. Jadi bapak ibu berdiri. Berarti Itu pahit banget sebenarnya. benar-benar dengan segala keterbatasan itu ya Bang ya di saat itu ya. Ya bingung, mereka mau kemana lagi bingung. Makanya mereka tuh punya ketergantungan banget sama relawan. Mereka tuh nganggap kita tuh udah kayak apa keluarga, udah kayak orang tua dan mereka nurut kita bilang apa. Habis itu mereka nurut. gitu. Oke. Nah kalau dari Mbak Dewi sendiri gimana, ada pengalaman yang paling memorable buat Mbak Dewi di saat itu? Banyak sih ya kalau di
diceritain kayak Aseng tadi, itu kayak jadi titik balik bukan cuma buat saya pribadi tapi juga itu buat Indonesia ya, bagaimana cara penanganan bencana. Betul. Sampai kita waktu itu kalau nggak salah sempat dapat plakat penghargaan sebagai relawan. Iya, Gue masih nyimpen itu ya. Sampai akhirnya kita dapet itu. Kalau pengalaman yang paling nggak terlupa itu ketika ada ibu-ibu yang lari-lari dari jauh, lari-lari terus melukin aku, nggak mau dilepas. Jadi dia bawa map merah gitu, isinya foto. Aku juga bingung itu dapet. Jadi pokoknya dia cuma ngambil foto itu 10R kalau nggak salah. Kamu anakku, alhamdulillah ketemu, kata dia gitu. Itu sih yang gue sampai ditarik, enggak ibu ini teman saya, sama teman aku tuh, enggak bu ini teman aku gitu, ditarik gitu. Enggak ini alhamdulillah ketemu, ya Allah sampai teriak kita bersyukur. Bu, saya relawan bu, saya dari PMI bu, saya dari WNJ, saya bukan orang Aceh. Enggak ini kamu anak saya. Kita penasaran dong, dibuka dan ternyata mirip sama aku. Jadi kayak dia kayak ngeliat itu kayak ngebangkit dia kayak anak atau keponakan gitu. Pokoknya aku nggak dilepasin gitu. Itu ya kayak patah hati banget gak sih? Yang mungkin sampai pikirannya kan anaknya udah meninggal ya. anaknya udah meninggal dari korban. Dia mirip. Mirip terus aku ditarik karena kan sebenarnya dia ini lagi kena mental nih, ibu ini sedang butuh pertolongan psikologis gitu. Ya udah jadi aku dipelukin lama banget sampai akhirnya temanku yang nih kalau kayak gini ntar lo gak bisa pulang. akhirnya dikasih tahu, didudukin, ibu diajak ngobrol, ya ternyata benar itu anaknya atau keponakannya yang hilang. Dan pas dibuka ya penasaran, bener bun mukanya mirip pada saat itu ya. Jadi anaknya kalau nggak salah usianya SMA deh kalau nggak salah. Berarti masih mirip anak SMA Iya, ya? pada saat itu. Oh ini informasi terselubung nih berarti ya? Oke, berarti di situ juga ketika ada ngeliat mungkin sosok relawan yang mirip dengan keluarganya itu jadi ngebangkitin kayak harapan kali ya, harapan oh jangan-jangan emang masih selamat, masih hidup gitu kan. Walaupun mungkin sudah diinformasikan kalau misalnya menjadi korban juga. Belum tahu. Oh belum tahu juga Kita malah. belum tahu dia jadi korban atau enggak karena kan semua orang melaporkan. Jadi ada yang namanya restoran family link. Ditulis misalnya satu orang nih bapak siapa, keluarganya siapa aja yang hilang. Yang hilang anaknya namanya siapa, dua istrinya siapa, aku merinding nih cerita ini. Terus ditaruh gitu di pusat informasi, terus ditempelin foto-fotonya yang mereka masih punya gitu. Apakah kamu lihat ini? Jadi kita pun sering banget ditanyain, Mas lihat ini enggak? Mbak lihat ini enggak? Gitu. Ini anak saya ini. Kita nggak tahu gitu. Satu dinding itu isinya semua foto, semua isinya itu. Nah itu juga jadi salah satu program di PMI Restoratif Family Link. Bagaimana caranya mempertemukan keluarga yang hilang. Itu jadi program sendiri. Dan beberapa keluarga juga ada yang alhamdulillah ketemu, yang masih hidup jadi wajib melaporkan dirinya atau anggota keluarganya. Jadi ketemulah di situ. Jadi memang ada ininya khusus. Yang wadahinnya ya. Karena di Banda Aceh itu camp pengungsian TVRI termasuk camp pengungsian yang paling besar. Berarti memang di sana konsentrasi di situ. Berarti memang di sana tuh isinya orang-orang mencari keluarganya dan mereka masih selalu memegang harapan-harapan itu ya Mbak ya gitu ya. Apalagi kalau memang misalnya ya belum ditemukan, ya memang ada dua kemungkinan gitu ya. Mungkin memang wallahu alam ya memang tidak selamat atau memang hanya belum ketemu saja gitu kan. Dan itu ya apalagi kan di saat itu media penyebaran informasinya juga masih terbatas banget ya Mbak ya. Nggak ada WhatsApp kayak zaman sekarang, Instagram. Nggak bisa share location ya Mbak ya gitu kan. Nggak bisa share location gitu. Si korban tuh sebenarnya posisi tuh udah kayak nggak punya tempat berpulang juga sebenarnya. Karena selain mereka kehilangan keluarga, kan mereka kehilangan tempat tinggal juga. Jadi batas-batas tanah itu tuh di sana tuh hilang. Sertifikat tanah segala macam. Jadi benar kayak, gue orang apa sih gitu. Gue mau pulang kemana, gue mau gerak kemana, itu bingung mereka. Benar masa kondisinya. Iya benar-benar. Masih bilang tuh Pulau W atau Pulau Sabang ya? Pulau W. Oke. Nah kalau dari Mas Umam sendiri mungkin pengalaman atau mungkin momen yang paling memorable banget buat Mas Umam saat menjadi relawan selama 1 bulan itu? Itu kan kita kan di sekolah tenda bukan hanya stay di situ ya, kita kan sering keliling ya, keliling antar anak ini mungkin keliling ke Aceh itu yang memorable ya itu masjid-masjid pada masjid masih berdiri. Masih pada berdiri. Oh iya. Tapi bangunan kiri kanannya hancur semua. Berarti yang diberitakan itu ya, benar ya. Itu masjid masih pada berdiri, musola pada berdiri semua ya. Masya Allah.
Suasana ulang. Suasana ruang. Kalau nggak salah sampai ke ujung yang ini ya kita ya ke makam Syah Kuala, ingat nggak? Makam Syah Kuala. Itu juga Pelabuhan Ulele. Pelabuhan Ulele. 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 Pelabuhan Ulele itu kan ya ada satu masjid. Kalau nggak salah Dan namanya makam. Lampu Ukam. Lampu. Dia masih berdiri. Masih maksudnya. kokoh. Kiri kanannya udah hancur. Oh. Nah kebetulan pas berapa tahun setelah itu kan saya balik ke Oke. Aceh kan, ada tugas. Ya masih berdiri masjidnya sampai sekarang dan memang ada kayak semacam museum atau ada kenangan di situ bahwa masjid ini pernah waktu itu tsunami dan tidak hancur, hanya paling retak-retak aja gitu kan. Dia masih berdiri. Masya Allah. Coba masjid Iya. sama Itu dekat sama pantai. Hanya masjid ya. Pantai itu kan dekat pantai ya. TVRI, tenda itu kegulung sama helikopter. Oh iya. Ingat kan? Karena ada pejabat. Ada yang mungkin ada datang. helikopter mendarat kemana gitu kan. Jadi tenda tempat anak-anak kita ngumpul tuh, tempat belajar, tempat Kalau ramah di helik, tugas. itu sempat kena angin Oh, dari helikopter itu. baling-balingnya, iya. Gulung ya. Tanda Oh, ya. ya, alhamdulillah sih nggak ada korban sih, nggak ada korban. Cuma kita tahu aja. Berantakan. Saking emang Berantakan. gak ada tempat untuk mendaratnya gitu. Jadi Ya, mungkin karena iya. kan lapangan TVRI ya nggak terlalu besar, memang buat pengungsi, buat tenda darurat, Semuanya numplok di logistik segala Iya macam, sih. MCK juga. Di sana ya. Dan di saat masjid itu masih berdiri, berarti tetap digunakan sebagai tempat ibadah saja atau mungkin di sana juga menjadi posko juga di masjid-masjid itu? Kalau yang di Ada tempat ujung, ibadah, ada buat ini juga, ada buat pengungsi ada juga. Ada juga. Kayak masjid yang Masjid Raya Banda. Masjid kan? Raya, Hmm. Masjid Raya iya. Pinggirnya Karena, masih nah ada itu yang- juga mungkin bisa diceritain ya, gimana caranya si air tsunami itu nggak masuk ke dalam Nggak masjid. masuk, Oh iya, Jadi pas Tembes gitu. airnya itu tuh kayak kebelah gitu di batas suci. Oh, Jadi gini set, nih udah wah. pasar seng di sebelah kanannya habis, ini habis. Ya paling kayak banjir genangan aja. Banjir Genangan air tapi ada. depan di Genangan tulisan ada. batas suci itu. Jadi itu tempat untuk kalau nggak salah untuk identifikasi korban-korban ya di situ. Jadi dijejerin semua korban-korban di depan masjid itu. Berarti bahkan air pun juga membelah melewati masjid itu ya, dan itulah kenapa juga mungkin kenapa masjid itu juga nggak terdampak sebegitu signifikannya ya. Memang kuasa Allah sih yang kita Kayak orang benar-benar. yang sholat subuh di masjid itu selamat semua di situ. Masya Allah. Oh iya, karena kejadiannya dini hari juga ya waktu itu ya, pagi. Masya Allah. Ya memang dari kejadian tersebut banyak banget nilai yang apa ya, cerita-cerita yang memang selain cerita yang memilukan, cerita yang haru, dan juga mungkin cerita-cerita yang emang ini salah satu bentuk mukjizat juga ya gitu kan. Banyak banget. Oke. Berarti ini memang banyak banget ya momen-momen yang tak terlupakan nih. Kalau boleh mungkin dirangkumkan gitu ya untuk kegiatan relawan khususnya Badan Mas ini, kan tadi juga sempat disebutkan di-mention terkait dengan memberikan pendidikan dan lain-lain. Nah, itu mungkin pendidikan yang seperti apa yang Badan Mas berikan dan respon dari para survivornya itu anak-anak yang selamat dan mereka diberikan pendidikan kembali yang mungkin bukan pendidikan formal pada umumnya ya Mbak Mas ya gitu kan, karena emang sekolah darurat, pendidikan darurat pula gitu kan. Respon mereka saat harus belajar kembali dalam kondisi darurat itu seperti apa? Mungkin boleh dari Mbak Dewi dulu mungkin, silakan. Kalau di kita karena kita memang fokusnya ceritanya ingin mengajak anak-anak ini ada lagi minimal kemauan untuk belajar. Kemudian bagi yang anak-anak SMA waktu itu kan juga kalau nggak salah lagi ujian juga ya. Itu kita masukkan ke sekolah-sekolah yang tidak terdampak. Di kamp pengungsian Sinimum itu kan letaknya di pegunungan dan mereka tidak terdampak memang. Jadi sekolah masih berdiri, masjid masih berdiri, hanya kamp pengungsian yang dari Pulau Wai ini yang terkonsentrasi di situ. Jadi anak-anak ini yang terputus sekolahnya tuh kita jika bisa masuk ke sekolah yang ada di sekitar itu ya kita data ya. Kita data, kemudian kita daftarkan ke sekolah-sekolah itu. Jadi kita harus melakukan pendekatan dulu nih dengan kepala sekolahnya, mau nggak nerima mereka. Kalau yang adik-adik itu kayaknya asing lebih banyak cerita karena anak-anak banyak juga yang tetap stay di tenda untuk sekolah di tenda. Oh gitu. Berarti emang Mbak waktu itu bertugas untuk mendata dan juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh di sana ya, khususnya guru-guru, kepala sekolah gitu, untuk mengajak anak-anaknya bisa bergabung di sana sekolah itu. Iya, kita kan berdua nih backgroundnya pendidikan luar sekolah ya. Kalau dulu disebutnya sekarang pendidikan masyarakat. Jadi memang ketika sekolah formal terganggu ya, atau ada alternatif pendidikan formal. Jadi bukan hanya akses pendidikan formal tapi juga pendidikan non formalnya. Jadi kita
mata kuliah itu ya. Oh, berarti mengimplementasikan materi kuliah ya ini ya. PPL-nya kita udah waktu itu di desa di Sukamakmur ya. Oh, oke. Ya, kebetulan katanya kita udah sempat berkecimpung di masyarakat Oke. untuk apa? Ya pendidikan non formal, pendidikan Iya. informal. Jadi kayak praktek. Ada dasar Praktek iya, praktek kuliah ya berarti sampai, ya. sampai praktek kuliah kan. Mengimplementasikan apa yang didapatkan di bangku kuliah gitu kan untuk di masyarakat. Cuman kan jurusan 2001, aku 2002. Jadi ketika angkatannya PPL, kita yang Magang. aku magang di tempatnya. Mm-mm. Jadi ikutan, jadi tahu lah gimana situasi kalau di masyarakat. Cuman beda tempat dan beda kultur ya. Bagaimana? Beda apa namanya? Beda sasaran. Beda peserta didik juga kan Peserta beda. didiknya ya. beda, Mereka tokoh- trauma, Betul, mereka lebih trauma trauma yang ya. korban ya itu Berarti background Mbak Dewi dan Mas Umam sama ya tugasnya orang lebih waktu itu. Apa berbeda Mas Umam? beda tempat ya. Kan Oh, saya beda saya di Banda Aja. Tapi kurang lebih tugasnya Sama, sama. sama, Oh, pendampingan. berarti pendampingan, pendekatan kepada kepala sekolah dan lain-lain gitu ya Mas ya. Pendekatan ke kepala sekolah sih yang Saya. karena kan sekolahnya Oh, kalau dulu di oh, Banda beda. sekolahnya hancur. Oh iya, kalau di sini udah nggak ada sekolah ya di jadi tempatnya Mas kita Umam ya. ketemunya anak-anak yang ada Anak-anak di aja. pengungsian itu ya udah kita kumpulin, kita ajak Oh, main, gitu. kita role play apa segala macam. Kan ada sumbangan buku-buku juga ya. Banyak. Buku-buku juga kita ceritain, mereka baca sendiri, kita main di lapang segala macam. Sempat waktu itu ada tawaran wawancara ya, jadi Mhm. anak itu kita anterin. Oh. Di sini sama Chris nganter si anak ini wawancara di TV. Stasiun TV pokoknya. stasiun TV Hmm. lokal sama yang Hmm. dari luar juga ada juga. Jadi kita ngantar wawancara, kita Oh, ngantar pendampingi anak juga. ini, dia Pendampingan. cerita, pendampingan juga. Oh. Kita ngantar anak itu wawancara di salah satu radio atau TV lokal di Aceh. Sempat kita keliling juga kemana-mana kan. Gitu. Oke. Kalau tadi mungkin sempat disinggung kayak mengajar kayak ngajak main, terus Ya. role play dan segala macam itu kurikulumnya dibuat dalam keadaan darurat kah atau mungkin apa emang intinya tuh apa yang mereka senangi kita pelajari gitu atau emang Udah sudah nggak ada kurikulum untuk udah nggak ada kurikulum lagi. Udah nggak ada kurikulum. Merdeka kurikulum. Oh berarti nggak ada Dulu kurikulum belum ada. darurat ya? Belum ada Belum kurikulum kurikulum merdeka kan darurat dulu ya? kan. Kita yang bikin Nggak itu. ada Oh belum. kurikulum. Berarti di sana tuh udah Ya pengajaran. kita kreasi aja kayak Oh, tim, gitu. maksudnya hari ini programnya Oke, apa. oke. Besok kita mikir lagi nih malam kita Oke. mikir besok kita mau Nah, ngapain nih besok. Itu bedanya Mbak. Tuh. Berarti Itu lebih bedanya. Karena basicnya pendidikan, Uh-huh. luar sekolah, udah pernah magang juga, Uh-huh. udah pernah PPL juga di masyarakat. Mhm. Itu tuh udah kayak sehari-hari ya. Jadi Oke. besok mau ngapain tuh kita udah bikin RPP-nya ngapain. Oh iya. Udah ada Bukan revisi, jam-jamnya. perencanaan aja. Silabus sekali ya perencanaannya. Benar Itu cuma bisa dilakukan oleh orang yang background pendidikan. Iya, benar, Kalau benar. enggak. Karena satu tim kita itu akhirnya dibagi-bagi, ada yang basicnya pendidikan sama yang enggak gitu. Jadi ketika turun ke ya kayak aku misalnya ke Ciliwung, yaudah yang ngajar bagian ngajar anak-anak UNJ. Oh. Karena kita udah punya basic kan, Betul. mata kuliah. Betul. Nah itu jadi basic banget buat kita. Wah, memang bangga banget nih ya anak-anak Ah, WNJ bangga punya banget. ilmu pendidikan yang bisa diaplikasikan dimanapun ya, Betul. bahkan dalam keadaan darurat sekalipun Iya. juga ya. Kalau boleh tahu mungkin 1-2 topik atau mungkin pembelajaran yang diajarkan di saat keadaan darurat seperti itu atau mungkin adaptasi dalam keadaan darurat itu kira-kira apa sih Mas atau Mbak biasanya? Mungkin Ya, belajar tentang buat mereka senang aja. berarti lebih kayak apa nyanyi-nyanyi gitu Iya, atau ya, termasuk tergantung nyanyi. umurnya nyanyi. sih. Tergantung usia. Aslinya kan ngajarin ngaji loh. Ngajarin ngaji. Jadi emang kan di dua tempat itu Gitu. pendekatan itu beda. Beda. Terhadap anak-anak karena kan satu belajar masih bisa belajar di gedung, satu belajar di tenda kan. Oh iya betul. Yang waktu di Banda itu sempat kita belajar di gedung, jadi ada beberapa sekolah yang nggak terdampak, agak tinggi lokasinya memang. Dan itu di sebelah sekolah itu sedang dibangun ini tenda-tenda pengungsian gitu. Itu sama tim gesok yang membangun tuh. Nah, dan nanti ada tim yang ngajar nih khusus nih. Jadi di dalam satu sekolah itu memang yang kena dampak itu digabungin juga tuh, dimasukin tuh ngumpul tuh. Nah, di buku saya ini ada fotonya tuh. Ngumpul semua dan saya diminta sama saya sih belajar banyak dari kakak-kakak ini tentang ngajar ya, karena kan saya kan nggak punya basic ngajar. Cuman saya bisa gambar. Paling saya bisa gambar sama main Iya, gitar gitu ya. oke. Modalnya gambar sama main gitar doang. Ya disuruh saya nggak udah apa namanya Gitu ya. gambar aja gitu. Berarti Udah kira mulai dari tebak-tebakan. Saya mau gambar binatang cuma tebak-tebakan dulu nih. Ini apa gambarnya itu ntar yang jawab gitu. Itu benar-benar digabung tuh. Yang apa namanya terkena dampak dengan siswa yang pakai seragam dan yang Nggak pakai anak-anak seragam. yang gabung-gabungan ya mau dia kelas berapa udah amprokin aja itu semua gitu tuh. Ada yang berdiri, ada yang duduknya berempat segala macam lah. Nah kalau di Selimom itu pendekatannya beda, apa namanya? Kita awalnya pendekatan family aja, kayak kita anggap mereka tuh saudara, teman segala macam. Jadi justru mereka tuh
menganggap tempat belajar itu buat tempat main gitu. Oke. Mereka tuh rindu juga dengan kondisi sekolah gitu kan. Makanya waktu saya ngajarin ngaji tuh, kami sih sebenarnya dapat kami ngajarin ngaji. Mereka tuh gelendotan tuh anak-anak kecil tuh. Anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh gelendotan sama saya minta, "Kak, ini aku ini jadi enggak ada yang mau duluan gitu." Tapi bisa kasih kan asing Alif bata aja. Oh bisa. Oh iya. Untungnya ikro, untungnya ikro. Iya. Nah itu yang tadi itu kan ada gambar, kemudian sebenarnya menggambar itu kan salah satu rilis emosi juga. Iya, betul. Healing Gimana juga. caranya tahu emosi itu seperti apa. Jadi kebetulan karena kita fokusnya di pendidikan itu dapat sumbangan sih Mbak. Jadi memang dari Kementerian Dirjen PLS kalau nggak salah pendidikan luar sekolah itu datang berkunjung membawa bantuan, isinya ya pensil, kemudian beberapa buku-buku yang bisa kita jadikan modal ketika kita ya itu tadi mengajar ke anak-anak kayak gitu. Iya. Jadi bantuan pemerintah juga cukup ya, Berdampak sih ya. Iya betul-betul. Berarti- Jadi kayak papan-papan buat kertas-kertas. Jadi ditanya bergambar, itu butuh apa, spidol. butuh apa. Nah itu Terus dari support spidol. PLS. Soalnya saya juga nggak bawa apa-apaan sih. Cuma bawa sketchbook doang kecil. Oke, dan di sana untungnya ada bantuan juga ya Bang ya, jadi Iya. masih bisa melengkapi dan menggunakan alat-alat yang ada di saat itu. Oke, berarti materi-materi yang kebanyakan diajarkan saat itu ya mungkin materi yang sesuai dengan kondisinya dan mungkin kayak apa yang ada di sekitarnya gitu, mungkin memanfaatkan yang masih tersisa ya Mbak ya Jadi berarti. bukan belajar buku ajar ya, Iya, misalnya oke. IPA gini enggak, kita nggak ngajarin itu, lebih bagaimana tetap mereka punya minat untuk belajar. Dan dengan Nggak ngajarin cara yang penelitian, gitu, menyenangkan. penelitian nggak ngajarin gitu. Ada kirim jurnal gitu ya. makin pusing kayaknya ya, malah udah pusing gitu kan. Iya, Oke, giling berarti aja. memang tujuannya adalah untuk tetap meningkatkan rasa ingin belajar dan juga semangat berpendidikannya ya Mbak ya, walaupun mungkin sekolah-sekolah yang mereka impikan atau sekolah-sekolah tempat mereka belajar itu tidak berdiri kembali gitu, tidak bisa berdiri kembali dalam waktu singkat gitu kan, tapi mereka masih harus tetap menumbuhkan rasa ingin belajarnya itu di saat itu, dan itulah tugas-tugas Mbak dan Mas ini sebagai relawan itu ya di sana. Karena Siva sempat ada, aku masih tetap berhubungan baik ya dengan anak-anak itu yang punya yang SMA terutama, itu mereka akhirnya ada yang melanjutkan kuliah. Masya Allah. Jadi Kak, ini aku udah lulus SMA-nya, jadi kita lagi, kan waktu di Aceh itu kalau nggak salah 5 tahun ya recovery-nya ya. Jadi badan bantuan itu dari luar, dari semuanya itu terkonsentrasi selama 5 tahun. Jadi mereka ketika sudah mulai bangkit kembali, mereka tetap melanjutkan sekolah. Kita ingat nih Kak, disuruh sekolah. Iya. Jadi mereka ada yang waktu itu sempat ada yang melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Kuliah, kemudian ada yang di Medan, ada yang di Aceh juga. Berkat semangat dari kakak-kakak relawan di saat itu juga Tetap mungkin semangat mereka lah, satunya, tetap iya, semangat mereka. sama mereka yang di api semangat itu tetap dijaga oleh kakak-kakak relawan yang tetap memberikan pembelajaran. Nah menarik juga tadi mungkin Mbak Dewi ternyata masih berkontak-kontakan atau bahkan masih punya hubungan ya dengan warga-warga yang di sana gitu. Aku juga pengen tahu nih dari segi hubungan dengan warga di sana, entah itu sesama relawan atau mungkin dengan korban bencana atau mungkin pemerintah-pemerintah setempat itu saat momen itu seperti apa kedekatannya atau mungkin cara berkomunikasinya bagaimana? Mungkin dari Bang Aseng dulu silakan. Ya perannya penting banget ya relawan, dan kita memang masang informasi kalau tenda ini adalah milik relawan, itu perlu juga tuh kita sebenarnya. Salah satu yang saya lakuin di Sdimum itu adalah ini dijair sama Bang Jamrong sebenarnya sih, itu milok-milokin tenda gitu, masih tanda. Baru kalau misalnya ada helikopter lewat juga nanti bisa ngeliat ke tenda bawah segala macem. Nah yang pernah waktu itu ada bantuan dari Jerman tuh datang nih bawa dua tabung besar banget nih tabung nih. Memang tujuannya tuh buat ngebersihin air kali bisa biar jadi minuman. Itu dari Filter. filter sanitation. Ya di Jerman. Nah, waktu itu saya kebetulan yang disuruh maju gitu kan. Oxfam kalau nggak salah. Oh, oke. Oxfam. Saya tuh cuma ngarahin ke kali, karena kan tadi kan udah diceritain tuh ada di sebelah sini tuh kan ada kali yang dalam. Nah saya cuma nunjuk aja. Saya mah nggak ngerti bahasa Jerman gitu. Udah kita diikutin juga sama mereka, dalam hati saya padahal gue anak kecil gitu kan. Ternyata bermanfaat. Ya sama salah satu pembentukan leadership saya tuh ada di situ juga. Sebenarnya enggak maksudnya bukan karena kita ngerasa banget sama orang tuh kayak diangkat banget gitu loh. Ini penting Dihargai banget nih banget. posisinya itu. Jadi merasa tuh ya juga ya kita perannya kita penting banget gitu di sini. Dan itu ngebangun kesadaran banget sih. Kalau dari warganya sendiri, Bang Aseng ada nggak mungkin ada anak atau mungkin warga di sana yang
sering ngobrol sama Mang Aseng atau mungkin punya kedekatan khusus gitu. Jadi pas mau pisah mungkin terasa banget nih perpisahannya gitu dengan warga di sana, ada nggak Bang? Ya ada sih sebenarnya. Ada. Cuma agak malu nih. Kenapa nih? Karena perempuan. Oh gitu. Oke, ini out of the record aja kali nggak apa-apa ya? Satu itu cuman ada sih ya satu anak tuh yang memang dia kan udah keluarganya udah dan tinggal anak ini doang nih. Ini anak di tenda kita tuh usil banget ya, dari luar tenda tuh suka ngambil makanan gitu, terus ngintip segala macem. Kayak caper lah. Oke. Dan nyata sama salah satu senior kita ditangkap tuh anak, maksudnya tangkap tuh kan pengen tahu nih ini siapa sih gitu kan, sama si Jambrong sama si Bang Jambrong ini. Nyata setelah ditanya nih anak nggak punya keluarga, di sendirian. Hanya butuh perhatian dari warga orang-orang di Dan sekitar ini ya. anaknya akhirnya kenal lama kita deket, dan dia aktif banget nih kayak ngebantuin badai motorin sayur misalnya, masak. Dan yang paling apa namanya menyedihkan ketika kita mau pulang, dia mau ikut dia ke Jakarta gitu. Dan kita harus rajin ngerayu dia untuk dia ikut Jakarta. Karena ngerasa udah kayak keluarga ya Bang ya. Jadi kayak mereka tuh pengen ikut kemanapun ya keluarganya pergi gitu ya, walaupun harus pulang juga gitu kan. Kehilangannya 2 kali. Kehilangannya Iya, 2 kali, betul kehilangan, sih. betul. Berat banget pasti untuk mereka juga. Kalau Mbak Dewi sendiri adalah mungkin warga lokal atau mungkin dari korban gitu yang punya kedekatan khusus sama Mbak Dewi di kala itu? Ya itu tadi yang anak-anak akhirnya memutuskan untuk sekolah lagi. Kemudian karena sering banget bolak-balik ke SMA 1 Ciliwung itu, akhirnya kepala sekolahnya dan keluarganya tuh welcome banget sama kita diundang makan malam. Alhamdulillah ya peningkatan gizi. Sampai kalau sekarang aku udah lost kontak sampai 10 tahun yang lalu masih kontakan dan kayak dianggap anak sama beliau gitu. Jadi ya itu bagaimana kita harus menjaga ya ke siapa kita harus Menjaga melakukan hubungan. pertama ketika datang yaitu melakukan komunikasi. Itu penting banget. Dan itu yang melatar belakangi sekarang di kementerian itu sudah ada klaster PB, penanggulangan bencana, klaster shelter, klaster sampai sekarang sudah ada klaster cash flow, kesehatan reproduksi, sampai ada klaster sekarang kekerasan seksual berbasis gender. Jadi itu benar-benar jadi titik balik banget bagaimana caranya mengelola satu camp pengungsian ketika terjadi bencana dalam skala yang cukup besar. Oke, berarti di sana juga jadi salah satu momen jadi pembelajaran juga untuk Indonesia ya, gitu kan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang dibutuhkan, dan dalam tsunami saat itu tuh benar-benar jadi ya kita belajar juga di sana, dan akhirnya juga jadi bentuk antisipasi kalau amit-amit ya mungkin kayak kejadian seperti lagi, atau mungkin Kan setelah itu gempa Jogja. bener Kemudian lah, ada betul. Masir, Ya kemudian memang terakhir Palu kan. Palu, 2012. iya, Jadi itu betul. jadi pembelajaran. Betul sih, memang bencana alam tidak bisa diprediksi ya, atau mungkin juga ya itulah kita lebih ke mengantisipasi gitu kan. Kalau dari Mas Mam sendiri mungkin Ya, ada. mungkin dari kata relawannya kan sejak tsunami Aceh itu kan relawan bukan hanya sukarela. Iya betul. Di relawan itu kan mereka banyak aspek kan ya. Mm-mm. Banyak aspek, banyak biaya juga buat apa? Ya bantuan, logistik segala macam, mental health kan, sanitasi segala macam. Jadi banyak aspek dari relawan itu yang apa? Harus di Yang sekarang ini jadi banyak di PMI ya khususnya. Ada kayak modul kesiapsiagaan bencana, ada mitigasi bencana. Oke, berarti memang preparation menghadapi banyak bencana banget. seperti apa. Iya. Ya, sekarang kan Titik lagi balik. isu Titik balik, betul. megatrust kan. Iya, itu yang menjadi salah satu topik yang hangat dibahas, dan mungkin emang salah satu bentuk apa ya, kayak kekhawatiran ya masyarakat, karena memang megatrust itu dibicarakannya itu di mana-mana gitu kan. Ya, dan itulah kita juga jadi belajar siaga ya, dan mungkin dari Mbak Mas ini yang punya pengalaman di sana juga jadi tahu gitu loh bagaimana kondisinya, dan mungkin bisa lebih apa sih yang harus kita siapkan, aware, lebih aware lagi. Oke, dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Mbak dan Mas. Setelah 20 tahun berlalu ya, setelah 20 tahun berlalu ini ada nggak hal yang mungkin ingin disampaikan? Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman yang mau punya minat menjadi relawan, atau mungkin punya keinginan menjadi seorang relawan, atau mungkin pengen juga berdampak seperti yang tadi Mbak Dewi sebutkan di awal ya, ingin bisa membantu, berguna, bermanfaat untuk orang lain. Ada nggak mungkin dari Mas dan Mbak ini untuk ingin disampaikan ke pemirsa Edura TV terkait dengan pengalaman yang sudah Mbak dan Mas dapatkan? Ada yang ingin disampaikan mungkin?
Dari Mas Umam dulu mungkin silakan. Oke, ya mungkin buat ya teman-teman yang ingin jadi relawan, yang satu harus ikut organisasi. Oh, Nah, gitu. Penting jadi banget ya. Selain kuliah, Mm-mm. ya mereka harus ikut organisasi kan. Di organisasi kita mengenal leadership, kita mengenal teman-teman dari latar belakang yang berbeda. Mm-mm. Kita belajar ilmu lain selain yang kita dapatkan di kuliah. Mm-mm. Nah itu kan dari organisasi itu kan kita jadi kebuka ya, pikiran kita jadi kebuka wawasan kita. Nah nanti misalkan ada kegiatan atau apa kita bisa ikut serta, relawan gitu, apa segala macam. Oke, baik. Silakan dari Mbak Dewi. Relawan itu kan datangnya dari hati ya, jadi nggak bisa dipaksa. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu yang asalnya dari hati ya pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mengharapkan pamrih. Tapi ingat ketika menjadi relawan itu harus prepare, jangan sampai di lokasi malah jadi nyusahin. Oke. Jadi kalau misalnya mau jadi relawan, ya ikutlah pelatihan-pelatihan, ikut organisasi yang tadi sempat Umam sebutkan, supaya kita udah punya bekal nih ketika kita mau terjun ke satu lokasi. Misalnya kan relawan nggak harus bencana ya, di suatu tempat yang nggak sedang aman pun bisa. Itu kita udah punya bekal minimal untuk diri kita sendiri dan bisa membantu orang lain. Jangan sampai malah jadi korban berikutnya. Jadi be smart volunteer, jadi harus jadi relawan yang sudah punya bekal, ikuti pelatihan. Kalau sekarang yang lagi hits tuh misalnya ikut pelatihan CPR, bisa membantu korban di lapangan. Dan ingat ketika jadi relawan bukan berarti kita membabi buta. Lihat situasi aman, ketika itu situasi aman buat kita menolong, kita baru bisa tolong. Oke, baik. Makasih Mbak. Dan terakhir Mas Aseng silakan. Iya, walaupun saya dulu emang dari hati, cuman memang agak nekat juga. Karena memang betul kata getir. Iya, berjuang seperti itu. Oke. Karena kan apa namanya, bencana itu beda ya dengan nolong orang-orang di pinggir jalan biasa. Apalagi ini situasinya tuh masif gitu ya. Masif itu dalam artian udaranya juga agak bersih di sana. Mandinya juga susah, makan juga sulit gitu. Nah, memang harus punya pengetahuan basic banget itu memang dari organisasi seperti tadi yang Bang Umam bilang gitu, mengenai bagaimana bermasyarakat, bagaimana survivalnya dan segala macam itu. Seperti yang tadi Mbak Dewi juga bilang gitu, emang kita harus punya pelatihan juga. Apakah nanti kita malah sakit, karena di sana juga ada yang sakit soalnya ketika jadi relawan. Nah, dan itu memang kita kan rumah sakit juga susah ya. Jadi kalau sakit tuh, ini kondisi bencana ya maksudnya ya, konteksnya bencana, kita nggak bisa bawa ke sembarangan rumah sakit yang dekat itu, nggak juga, ya ini jauh juga. Dan itu memang agak sulit juga memang, faktor-faktor kesehatan juga dilihat memang. Cuman kalau dulu mungkin saya selamatnya kayak disuntik yang gede itu tuh. Oh itu ya, untuk antisipasi makanya dari itu T-virus disebut tuh ya. kayak gitu, biar saya jadi kuat. Oke, baik. Makasih Mas. Nah mungkin sebelum kita akhir podcast ini, aku juga sedikit mau meng-highlight, izin Mbak, mungkin bukunya. Nah ini adalah salah satu buku yang juga ditulis oleh Mas Aseng ya. Dan buku ini secara garis besar menceritakan tentang kejadian tersebut. Iya, perjalanan dari berangkat sampai pulang. Oke, judul bukunya Getir. Catatan Perjalanan Relawan Bencana Tsunami Aceh tahun 2004. Dan mungkin dalam buku ini lebih dalam dan lebih lengkap lagi cerita-cerita terkait para relawan, yang mana mungkin di situ Mas Aseng juga secara pengalaman pribadi dan juga mengamati teman-teman relawan yang ada di sana, itu mendokumentasikan momen tersebut dalam sebuah buku yang berjudul Getir ini. Dan mungkin kalau pemirsa Edura TV pengen tahu lebih dalam lagi terkait dengan kejadian tersebut dari POV relawan, bisa banget ya, bisa baca buku tersebut. Oke. Ya baik Mas dan juga Mbak, sebelumnya terima kasih banyak atas cerita-cerita yang sangat menginspirasi hari ini. Dan terima kasih juga telah mengingatkan kita kembali bersama terkait dengan kemanusiaan. Karena pada sejatinya adalah menolong orang lain itu sama dengan kayak menyempurnakan diri kita sebagai manusia juga. Kayak apa ya, selain memanusiakan manusia juga membuat kita menjadi manusia seutuhnya gitu. Karena bisa menolong orang lain dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan semoga teman-teman Edura TV juga di sini bisa terinspirasi nih dari cerita dan juga perjalanan Mbak dan Mas ini yang luar biasa. Mungkin bisa juga disebut pahlawan tanpa tanda jasa juga ya. Iya, karena memang Mbak Dewi juga tadi bilang tanpa pamrih, dari hati, dan itu semua benar-benar menjadi salah satu alasan kenapa juga Indonesia itu bisa terus bangkit dari segala bentuk keterpurukan, karena
masyarakatnya itu sangat gemar menolong dan juga sangat memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Dan itu juga selama 20 tahun telah berlalu, dan alhamdulillah wilayah Aceh sendiri juga terus bangkit ya Mbak dan Mas ya, terus bangkit dan terus pulih, walaupun memang tidak akan pernah terlupakan, tapi tentunya menjadi salah satu momen di mana kita semua belajar dan juga bersatu. Dari ujung Indonesia bahkan dunia pun juga bersatu untuk bisa menolong sesama di sana, dan juga bisa memberikan yang terbaik dari kita sebagai relawan, atau mungkin yang memang tidak turun ke sana juga memberikan apa yang bisa mereka apa yang mereka bisa berikan sebagai sumbangan ke sana. Dan tentunya itu juga merupakan salah satu bentuk kemanusiaan. Baik, pemirsa Edura TV, sampai di sini podcast kita hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir di sini dan juga teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Syifa Nadira sebagai host pamit. Terima kasih dan juga sampai jumpa.